Mr. Google Indonesia, di sini. Jadi seorang presiden bukanlah hal yang gampang. Mengemban masa depan dan nasib sebuah negara, dibutuhkan sebuah kecakapan dalam memimpin yang tak mungkin dimiliki secara instan. Tentu butuh waktu yang lama serta ilmu yang banyak jika ingin menjadi pemimpin bangsa. Bicara soal presiden dan ilmu pengetahuan, sadar tidak sih kalau para pemimpin bangsa kita ini punya gelar pendidikan yang beragam. Mulai dari yang mengoleksi puluhan gelar hingga tak memiliki titel sama sekali ada di negeri ini. Nah berikut ini, perbandingan jumlah gelar pendidikan para presiden Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tombol loncengnya guys. Untuk support terus channel Mr. Google Indonesia. Presiden Soekarno, sebagai pengoleksi gelar doktor terbanyak. Sebagai bapak bangsa, mantan Presiden Soekarno adalah salah satu orang yang berpendidikan tinggi waktu itu. Hal ini dibuktikan saat beliau masuk di. Nah di situ guys, Mimin gak bisa baca jadi lihat sendiri, yang sekarang menjadi ITB dan mengambil jurusan teknik sipil. Namun siapa sangka kalau kuliahnya sempat terhenti, hingga akhirnya beliau masuk kembali dan lulus sebagai insinyur. Tapi ternyata, beliau juga mendapatkan gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas, mulai dari dalam hingga luar negeri. Bayangkan saja, dilansir dari perpustakaan Bung Karno ada kurang lebih 26 gelar, dengan berbagai studi ilmu yang berbeda. 19 berasal dari universitas luar, sedangkan 7 lainnya dari dalam negeri. Tidak heran, negara ini banyak inovasi dan kemajuan, di tangan putra sang fajar. Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Susilo Bambang Yudhoyono, jadi pemilik gelar terbanyak kedua. Selama 2 periode kepemimpinan mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, tentunya banyak prestasi yang ditorehkan. Salah satunya adalah, banyaknya gelar doktor honoris causa, yang diberikan beberapa universitas kepada beliau. Seperti yang diketahui kalau SBY dulu berasal dari kalangan militer, namun sebelumnya ternyata, beliau sempat masuk Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya ITS dan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama PGSLP, di Malang. Namun demikian akhirnya SBY memutuskan untuk menempuh jalan militer, hingga pensiun dan menjadi presiden. Pun demikian selama menjabat, beliau mengoleksi sampai 12 gelar doktor honoris causa, bahkan salah satunya dari universitas terkemuka di Amerika. Gus Dur, sang santri dengan 10 gelar pendidikan. Presiden keempat Indonesia ini, memang sempat memberikan kontribusi besar pada tanah air. Salah satunya dijadikannya hari libur nasional serta disahkannya Konghucu, sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Namun demikian jika kita menengok ke belakang, siapa sangka kalau sosok K. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ini sempat beberapa kali masuk di universitas terkemuka di luar negeri. Yap, beliau sempat mengenyam pendidikan di Mesir hingga Belanda, namun lantaran beberapa hal yang membuat studinya sempat mengalami kendala. Pun demikian, siapa sangka kalau beliau juga menorehkan beberapa gelar doktor honoris causa, di beberapa universitas terkemuka. Kurang lebih ada 10 gelar yang diberikan, mulai dari India hingga Korea Selatan. Ibu Megawati, juga tak mau kalah dengan sang ayah. Anak sang proklamator, Ibu Megawati Soekarno Putri, ternyata juga menorehkan beberapa gelar pendidikan yang tak kalah banyak guys. Siapa sangka kalau satu-satunya presiden wanita di Indonesia ini, sempat masuk di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. 2 kampus tersebut adalah, Universitas Pajajaran, dari 1965 hingga 1967, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dari 1970 hingga 1972, meski tidak tamat. Hingga akhirnya setelah menjabat sebagai kepala pemerintahan, beliau dianugerahi beberapa gelar honoris causa dari universitas terkemuka. Ada kurang lebih 8 gelar yang dianugerahkan, dan kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Rusia dan Jepang.
si jenius Eyang Habibie, dengan hanya beberapa gelar yang ditorehkan. Bacarudin Jusuf Habibie atau sering kita panggil Eyang Habibie, ini ternyata menorehkan paling sedikit gelar ketimbang yang lain. Bagaimana tidak? Pasalnya hanya ada 3 gelar kehormatan yang diberikan pada beliau, dari Inggris dan 2 universitas terkemuka dari Indonesia. Namun jika ditengok ke belakang, perjalanan pendidikan beliau patut diacungi jempol. Pasalnya selain jadi lulusan ITB, juga sempat berkuliah di. Nah di situ guys, lihat sendiri susah bacanya. Satu hal yang menarik dari presiden ketiga Indonesia ini adalah, meski memiliki gelar paling sedikit namun beliau punya sangat banyak hak paten di dunia sains dan teknologi. Presiden Jokowi dan Soeharto, sama-sama menolak gelar kehormatan pendidikan. Dua presiden ini, bisa dibilang kalau sama-sama memiliki gelar paling minim ketimbang yang lain. Alasannya baik Soeharto maupun Presiden Jokowi, sama-sama menolak jika diberikan gelar kehormatan dari universitas pada mereka. Soeharto sendiri sama sekali tidak memiliki gelar akademik, namun saat diminta menerima gelar honoris causa oleh UI, Belai mengaku masih belum pantas untuk menerimanya. Sebaliknya, Presiden Jokowi menolak gelar honoris causa lantaran merasa nyaman dengan titel insinyur yang selama ini melekat pada diri beliau. Memang benar gelar tak selamanya menentukan seseorang cakap atau tidak, tapi paling tidak bisa menunjukkan seberapa penting dirinya di mata dunia ilmu pengetahuan. Terlepas dari banyak atau tidaknya gelar yang presiden dan mantan presiden kita, satu hal yang pasti adalah masing-masing dari mereka telah memberikan kontribusi besar buat bangsa. Tentu hal itu menjadi sebuah kelebihan yang tersendiri, dan patut dicontoh dari seorang pemimpin.